Halo semuanya, kembali lagi di Autonet Max dan kali ini kita akan membahas Toyota Yaris yang baru saja diluncurkan September 2020 ini. Iya, jadi Yaris ini baru mengalami facelift 2018 kemarin, tepatnya di 20 Februari, dan cuma 2 tahun aja ternyata sudah berubah. Meskipun yang berubah Raineto, mukanya aja dan beberapa fitur tambahan. Nah, seperti apa Yaris 2020 ini? Jangan lupa untuk like dan subscribe karena Anda menonton Autonet Max. Jadi sebenarnya Yaris ini kalau di Eropa dan Jepang itu sudah mendapatkan model baru yang menggunakan platform TNGA. Nah, tapi di Indonesia ketika awal tahun gue mendengar Yaris akan mengalami ubahan, gue pikir akan memasukkan model yang ada di Jepang dan Eropa seperti ini. Ternyata Yaris baru yang meluncur itu adalah Yaris yang versi yang kita kenal, tapi mendapatkan facelift di bagian mukanya. Jadi kalau Yaris yang pre-facelift itu kita sebut dengan Yaris Lele, terus tahun 2015 mendapatkan facelift yang cukup signifikan, dan mukanya berubah menjadi Yaris Joker karena senyumnya tuh kayak senyum-senyum jahat gitu depannya. Ibaratnya kayak cowok, terus kalau ke cewek ngomongnya gini, aku begini cuma sama kamu doang kok. Nah, kurang lebih muka-mukanya kayak gitu. Nah, sekarang Yaris baru ini menggunakan muka depan, ini ala-ala spindle grill. Dan Yaris model seperti ini juga berlaku di Thailand dan negara-negara tetangganya, negara ASEAN lah ya. Nah, desain depannya ini kita akan melihat bahwa lampu depannya kini baru. Sekarang menggunakan LED, ada 3 buah. Dan kalau malam, itu pas nyala itu lebih terang dibandingkan dengan proyektor yang lama. Apalagi proyektor yang lama itu masih halogen, belum LED yang putih-putih. Dan kita punya LED DRL di bagian bawah. Bentuknya lebih bagus dibandingkan dengan Yaris Joker yang kayak tempelan di sini. Sekarang menyatu dengan lampu depannya. Kemudian di bawah ada fog lamp. Fog lampnya pun juga sudah LED. Dan untuk memberikan kesan TRD Sportivo yang sangat sporty, tidak lupa bagian depannya dikasih merah-merah, ciri khas Yaris TRD Sportivo. Bahkan sampai ke belakang, itu side skirt masih ada merah-merahnya loh. Ke bagian samping, Yaris nggak ada bedanya. Even pelek pun masih sama. Biasanya kan kalau facelift kecil-kecilan tuh minimal pelek ganti lah ya. Ini pelek pun masih sama. Spion ini berubah. Kalau yang TRD Sportivo tadinya kan warnanya hitam. Nah sekarang jadi sewarna body, jadi warna kuning juga. Tapi kalau misalkan kalian beli warna merah, ya jadi merah juga. Nah, ke samping, stiker TRD Sportivo masih sama. Ini merah-merahnya pun masih sama. Belakang sudah pakai cakram. Advantage dibandingkan dengan Mazda 2 atau Honda Jazz yang masih pakai tromol, dia sudah pakai cakram. Terus ke bagian belakang, ini juga masih sama persis dan lengkap. Kenapa? Karena kita dapat spoiler, dapat kamera mundur, terus dapat defogger belakang. Nah, sama di bagian belakang ini yang paling beda, kalau yang Yaris TRD Sportivo yang lama, itu dia ada garis merah-merah di sini. Ya, gue nggak suka sebenarnya dengan garis merah-merah itu. Jadi dengan polosan seperti ini, gue rasa ini jadi lebih bagus. Tapi kalau kalian suka ada merah-merahnya, gampang, tinggal ke toko stiker gitu ya, tinggal pasang sendiri, langsung jadi. Nah, terus bagasinya ini juga nggak mengalami ubahan, dan gue suka Yaris yang sekarang ini bagasinya lebih besar dibandingkan dengan Yaris model bakpao ya. Terus pas kita buka bawahnya, nah ban serepnya ini full size. Dan nggak cuma sekedar full size, tapi memang pelek racingnya itu sama gitu. Jadi kalau misalkan ada ban yang kempes gitu ya, terus kita ganti sama ban serepnya, itu juga nggak perlu ganti-ganti lagi. Udah beneran sama kayak pelek bawaannya. Oke, yuk sekarang kita tutup. Nah, sekarang kita buka ke mesinnya. Nah, sekarang bagian mesinnya. Sebenarnya mesinnya sama aja, 2NR FE, tenaganya 107 PS, dan torsinya 140 Nm. Transmisinya CVT dengan virtual 7 percepatan. Tapi yang berbeda dari Yaris ini, itu ada di bawah mesinnya lagi. Apa itu? Steering racknya beda. Jadi, Yaris yang baru, dia punya radius putar 5,1 meter. Sebelumnya, itu 5,7 meter. Alias lebar banget. Kalian kalau udah nonton video Autonet Max pertama yang kita nyobain Yaris baru, Yaris Lele itu gue sangat komplain dengan radius putarnya. Iya, naik Pajero, naik Fortuner, naik Innova, mendingan putar balik naik 3 mobil itu yang gede. Ini susah banget. Nah, saking menyebalkannya, improvement dari radius putarnya itu sekarang di highlight sama Toyota. Jadi di brosurnya ditulis sekarang radius putar 5,1 meter. Itu menurut gua adalah angka yang sangat biasa. Kenapa? Karena kalau radius putarnya bagus itu rata-rata ya. Contoh Mirage, Nissan March 4,4 meter, 4,5 meter, 4,6. Bahkan Avanza aja itu 4,7 meter. Makanya Avanza itu kita pakai harian, kita pakai buat muter balik, buat parkir, itu enak banget. Mobil ini
Entah kenapa mobil kecil, hatchback yang biasanya dipakai sama anak-anak muda atau mungkin perempuan gitu kan, harusnya dia punya radius putar yang bagus, yang gampang buat dia muter balik atau parkir. Tapi kenapa di mobil ini radius putarnya sangat jelek sekali? Dan pas gua ngeliat bagian inner fendernya ini sepertinya nggak jauh beda dengan Yaris Lele yang kita kenal. Jadi alasan kenapa Toyota itu ngasih radius putar itu yang kurang bagus itu bukan karena takut bannya mentok, tapi memang karena ya steeringnya aja, rack and pinionnya itu yang kurang bagus. Dan di Yaris ini kalau gua coba putar setirnya ke paling mentok sama Yaris yang lama kita bandingkan, itu lock to locknya sama, artinya dia pinionnya sama, yang berubah adalah racknya. Nah, jadi buat teman-teman yang nggak tahu, rack and pinion itu yang dipakai setir-setir zaman sekarang itu sebenarnya udah ada di tahun 1600-an. Nah, kenapa namanya rack pinion? Karena terdiri dari dua gear. Yang pertama adalah pinion gear atau gear yang muter. Dan yang satu lagi itu adalah gear yang lurus, rack gear. Jadi kalau misalkan kita putar setir, kenapa setirnya itu bisa belok? Karena si pinionnya itu muter. Nah, yang rack gearnya itu yang lurus, itu berputar seperti ini, maju mundur. Nah, itu namanya rack and pinion. Nah, sepertinya itu pinionnya itu nggak diubah. Rasionya masih sama, tapi rasio racknya itu yang diubah. Makanya pas kita puter, itu dia setirnya masih sama, tapi beloknya itu jadi makin tajam. Oke, itu aja mungkin yang bisa kita sampaikan. Nah, sekarang karena dia pakai steering rack baru, otomatis handlingnya pun pasti akan berubah. Nah, daripada penasaran seperti apa rasanya, sekarang kita masuk aja ke balik kemudi dan cobain langsung gimana rasanya handling dan kenyamanan dari Yaris baru. Yuk, kita masuk. Nah, sekarang kita masuk ke dalam interiornya Yaris terbaru di tahun 2020 ini. Bedanya nggak banyak kalau dari kasat mata ya. Yang pertama itu perbedaannya ada di head unitnya. Sekarang modelnya baru, interface-nya juga baru, dan features juga nambah. Terus yang kedua, ini bagian silver liningnya ini dibikin kayak metal brush gitu, dan warnanya dibikin lebih gelap. Jadi pas gua masuk sini kayak wow, kelihatannya jadi lebih mewah ya dibandingkan dengan model yang lama. Padahal perubahannya nggak begitu banyak. Terus ada hal yang menurut gua harus berubah tapi nggak berubah di mobil ini. Pertama ya, ini pas kita masuk MID-nya kan cukup besar di bagian bawah sini, dan gue seneng pas kita datang itu dikasih bahasa Thailand, tapi bisa kita ganti ke bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya. Kita starter. Tuh ya. Pas dia nyala, ini gambarnya masih Yaris Joker yang pakai bumper model lama, bukan yang facelift. Harusnya karena dia udah ganti model depan, harusnya diganti juga gitu. Tapi sayangnya MID-nya ini nggak diganti jadi model yang terbaru. Nah, terus sisanya masih sama persis seperti Yaris yang pernah kita bahas di video di bawah ini. Kayak misalkan push start stop engine buttonnya ada di sebelah kanan. Terus di sini ada eco button sama sport button buat ganti mode. Di sebelah kanannya lagi ada untuk mematikan stability control karena dia sudah lengkap dengan stability control, hill start assist, sama traction control. Dan dia sekarang punya dua pilihan airbag karena dulu itu kan cuma 7 airbag stock. Nah, buat teman-teman yang ngerasa 7 airbags nggak perlu karena kemahalan gitu kan. Nah, sekarang Toyota juga menyediakan varian yang 3 airbags dan 7 airbags. Nah, kebetulan ini adalah yang 7 airbags. Jadi kalau kita lihat di pilar sini ada tulisan SRS 008. Di bagian kursi ini juga bagian bawahnya ada tulisan SRS airbags. Nah, kalau yang 3 airbags itu cuma di bagian depan sini, setir sama bagian knee buat bagian kaki. Jadi kalau misalkan kita tabrakan gitu ya, amit-amit jangan sampai ini bawahnya tuh ada airbag yang ngembang biar kita nggak gegar otak. Oke, lanjut. Nah, setiap airbags itu dihargai 1,25 juta rupiah. Makanya antara yang 3 sama 7 airbags itu beda harganya itu sekitar 5 juta rupiah. Jadi per airbags itu sekitar 1,25 juta rupiah. Nah, kayak misalnya Yaris yang tipe tertinggi ini dengan 7 airbags itu di harga 301 juta rupiah. Nah, untuk yang versi 3 airbags itu dibanderol dengan harga 296 juta rupiah. Jadi benar-benar literally 5 juta rupiah perbedaannya. Nah, jadi kalian tinggal pilih mau yang 7 airbags atau 3 airbags aja dengan penghematan 5 juta rupiah. Kalau gue sih jujur aja, gue lebih baik nambah 5 juta rupiah buat dapetin 7 airbags. Karena ya kita memang kalau jalan itu nggak pengen sih sampai airbags ngembang itu ya amit-amit lah ya. Karena kalau airbags ngembang itu artinya kita mengalami kecelakaan. Jadi meskipun kita nggak berharap sesuatu yang buruk terjadi, tapi kalau yang buruk terjadi, minimal kita sudah berusaha lebih dengan menambah 5 juta dapetin 7 airbags. Itu sih opini gue. Dan mobil ini dibanderol mulai dari 263 juta rupiah untuk yang tipe G manual. Transis lengkapnya bisa kalian lihat di sini. Dan yang tipe G itu kita nggak dapetin pedal shift, kita nggak dapetin eco sport modenya, nggak dapetin push start stop engine buttonnya, MID-nya juga lebih sederhana, head unitnya juga lebih sederhana. Jadi
perubahannya itu cukup banyak. Tapi entah kenapa, menurut gua mobil dengan harga 301 juta rupiah untuk sebuah hatchback harusnya diberikan jok kulit ya. Ini joknya masih bahan fabric, meskipun gue suka sih fabriknya tuh lumayan halus ya. Sama joknya ini motifnya itu dari model yang pre-facelift sampai sekarang itu nggak berubah. Nah, yang lucu dari mobil ini itu ada di posisi duduknya. Karena di posisi duduknya ini, gue nggak ada masalah gitu kan. Dia nggak ada teleskopik, tapi sudah ada tilt steering gitu ya. Menurut gue sih posisi duduknya pas. Cuman, dia punya armrest, itu yang lucu banget. Jadi armrestnya ini sangat panjang. Di sini armrestnya, panjang sampai ke belakang. Tapi sayangnya, buat dapetin posisi duduk yang pas, kita nggak bisa pakai armrestnya. Ini nggak nyampe. Jadi kalau kita mau dapetin armrest yang pas, kita mesti mundurin ke paling mundur, baru kita dapat armrest yang pas. Tapi kaki kita nggak nyampe ke pedal rem sama pedal gas. Bisa begitu ya. Terus head unitnya, pas kita udah pencet OK, ada terms and conditions, dia akan ngasih tahu hari ini September 10 tanggal genap. Jadi kalau misalkan kita bawa mobil ini mau masuk ke daerah Sudirman, kita tahu, oh ini ganjil atau genap. Kalau pakai Yaris itu nggak mungkin kelupaan, karena dikasih tahu tuh. Kalau misalkan sampai kelupaan tuh benar-benar keterlaluan sih. Oke, kita tutup ya. Nah, terus kemarin waktu kita ganti ke bahasa Indonesia, itu ada di pengaturan ada namanya fitur canggih. Sekarang fitur canggihnya hilang, diganti jadi advanced features. Jadi meskipun sudah ganti ke bahasa Indonesia, advanced features-nya tidak berubah menjadi fitur canggih. Nah, di sini kita bisa ganti alarm, tampilan kamera belakang, kayak jenis bipnya, volume, auto folding mirror, itu bisa diatur dari sini. Jadi kalau misalkan kalian ganti head unit, auto folding mirror segala macamnya itu nggak bisa diatur. Nah, seharusnya diaturnya bisa dari MID aja sih, karena MID-nya menurut gua udah cukup lengkap. Apalagi dia dapat 3 pilihan bahasa, mulai dari bahasa Inggris, Indonesia, sama Thailand. Nah, biar seru kita pakai bahasa Thailand aja. Oke, sekarang kita coba mau jalan. Seperti apa rasanya Yaris terbaru ini? Apakah rasanya jadi lebih enak dan lebih sporty? Kita cari tahu yuk. Ya, kita udah mulai jalan. Tadi pas kita belok aja, itu nggak usah muter balik, itu udah berasa banget radius putarnya berubah. Jadi dibandingkan Yaris yang lama, ini tuh berasa banget setirnya pas kita belok. Wih, beloknya cuma dikit nih, ya kan? Setirnya nggak perlu muter banyak-banyak, tapi beloknya udah lumayan banyak. Terus, yang kedua, semenjak Yaris yang generasi Joker ini, dia tuh udah mengalami fine tuning di suspensinya. Sekarang suspensinya jauh lebih lembut, dan juga pas kita belok segala macam juga, itu juga body roll itu tetap terjaga. Kenapa nggak dari dulu dibikin kayak gini aja suspensinya? Jadi lebih enak kayak sekarang. Terus setirnya, karena tadi gue bilang rasio gearnya berbeda, sekarang jadi lebih sensitif. Jadi kalau kita lagi lurus nih ya, kita belokin sedikit aja, dia tuh udah kerasa beloknya. Kemudian di sini dia punya eco mode dan sport mode. Kalau kita nggak pencet dua-duanya, dia akan masuk ke mode normal. Tapi sayangnya mode-mode tersebut itu nggak ada ngaruhnya ke electronic power steeringnya. Jadi pengaruhnya tuh cuma ke respons mesin sama transmisi. Kalau Eco dia akan main di RPM rendah, Sport dia akan main di RPM tinggi, dan ganti giginya di RPM tinggi pula. Meskipun ganti giginya itu cuma virtual, bukan ganti gigi beneran, karena kan CVT dia ya. Iya, jadi pas kita pakai ke Sport mode, sayang sekali steering responsnya nggak berubah. Beberapa mobil kalau kita masukin ke Sport mode itu steering jadi lebih berat, jadi lebih antep. Dan juga dibandingkan dengan Yaris yang Joker yang masih pakai steering ratio yang sebelumnya gitu ya, gue ngerasa steeringnya kalau kita ngomongin handling itu lebih enak yang lama. Yang lama itu steeringnya lebih berbobot, dan dipakai di tol itu pas lagi kencang itu dia lebih enak gitu. Yang sekarang tuh jadi lebih enteng, jadi terlalu enteng, dan kita belokin sedikit gitu dia langsung perubahannya banyak. Ya, plus minus sih. Jadi ternyata ketika Toyota mengganti steering rack-nya dengan yang model baru, sepertinya electronic power steering-nya itu kontrolernya tuh nggak diubah. Nah, pertanyaannya, bisa nggak ya kita ubah steering rack Yaris lama ke Yaris yang baru biar putar baliknya itu lebih gampang? Nah, mungkin teman-teman ada yang coba, bisa komen di bawah. Oke, sekarang kita udah masuk tol. Ini lebih enak kalau buat kita ngetes mobil ya. Entah kenapa ya, gue dari kemarin tuh bawa Limo yang X-Taxi X Banjir, ini kan platformnya sama.
entah kenapa gue pengen ganti suspensinya sama suspensi Yaris yang ini, karena suspensi Yaris yang ini tuh jauh lebih enak dibandingkan dengan Limo yang basisnya sama kayak Yaris pre-facelift gitu ya. Itu lebih keras, lebih nggak enak ajut-ajutan. Yang ini jadi lebih lembut, tapi handlingnya juga masih tetap enak gitu. Terus ini peredamnya jauh banget dibandingin sama yang X-Taxi X Banjir. Ya jelas lah ya. Jadi memang kalau dibandingkan dengan versi yang paling trondolannya ketika masuk ke Yaris gitu tuh baru berasa mobil itu enak banget gitu. Peredamannya bagus, ya meskipun nggak sebagus itu sih, tetap masih ada suara luar yang masuk, ya kan? Suara truk masih masuk, tapi dibandingkan dengan yang X-Taxi X Banjir ya jauh banget. Oke, terus ini yang gue bilang, Eco Mode, kalau kita di Eco Mode gitu ya, kita jalan, kita gas, kita gaspol aja, dia tuh masih ngegasnya itu masih di bawah 4000 rpm gitu. Nah kalau yang Sport Mode itu kita nggak usah gaspol, kita gas setengah aja, dia langsung hampir nyampe 4000 rpm gitu. Sama dia tuh ada ganti gigi virtualnya gitu, jadi nggak kita aktifin pedal shifter sama mode manual di sini gitu ya. Dia tuh pas kita gas seperti ini gitu ya, tuh dia tuh ada kayak ganti gigi teng gitu aja loh, sengaja digituin, nggak dibikin CVT yang linear, yang bener-bener CVT-nya megar, dia RPM manteng. Dia enggak, dia dibikin ada virtual ganti giginya. Oke, sekarang kita di mode sport, kita mau gaspol ya. Gaspol. Enggak. Masih safe kok. Oke. Kalau di sport mode gitu ya. Nah, ini ada teng gitu ya, pas ganti gigi itu masih ada teng gitu nya, kayak dia ganti gigi padahal dia virtual. Nah kalau di sport mode gitu ya, kita lepas gas, dia tuh engine brake-nya masih berasa. Tapi kalau kita masukin ke eco mode, kita lepas gas, dia tuh rasanya kayak coasting, jadi kayak luncur gitu ya. Nah makanya dia bisa lebih irit pas di eco mode. Nah kalau kita sport mode, itu lebih enak. Sama bener nih, entah kenapa ya, kalau kita bawa lebih dari 100 km/jam, di belakang itu kayak ada bunyi mendengung sedikit sekali, kecil, kayak bearingnya udah kena atau bannya alurnya udah nggak rata. Tapi gue nggak tahu, ini kan namanya mobil tes ya. Biasanya kalau mobil tes itu kan suka disiksa juga tuh sama media-media buat dites sampai semaksimal mungkin. Mungkin ban belakangnya ini udah nggak rata alurnya, makanya ada bunyi mendengung kecil di bagian belakang. Ketika di tol dengan kecepatan 120 km/jam, menurut gue mobil ini cukup stabil, meskipun setirnya agak sedikit enteng. Dan yang kedua, peredaman kabinnya cukup bagus. Jadi kalau misalkan mobil yang rendah seperti sedan atau hatchback gitu ya, biasa suara yang dominan itu dari suara ban. Tapi kalau ini kayak ada suara dari talang airnya atau mungkin bodinya itu yang kurang aerodinamis. Nah, tapi nggak begitu ganggu amat sih kalau kita nyetel audio, rasanya suara-suara tadi dengan kecepatan 120 km/jam itu hilang sih. Terus ini lagi hujan ya. Ini peredaman kabinnya tuh cukup bagus ya. Biasanya beberapa mobil di kelasnya itu bagian atap sini kalau hujan tuh terenteng kayak kaleng. Kalau ini enggak. Dan yang kedua, dia punya features namanya ESS Emergency Stop Signal. Pokoknya kalau kita ngerem, itu kalau kita rem yang mendadak, itu nanti lampu hazardnya itu flashing. Nah ini sangat sensitif sekali. Jadi kita ngerem standar aja, ini belakang kosong ya, kita ngerem agak dalam sedikit gitu ya, dia langsung nyala. Padahal ngeremnya tuh nggak mendadak gitu, cuma ngerem yang agak dalam dikit aja, dia udah nyala. Jadi dia sangat-sangat sensitif untuk emergency stop signalnya. Tapi nggak apa-apa sih, itu bukan hal yang krusial. Dan gue sebenarnya seneng, karena kalau misalkan kita ngerem yang agak dalam, meskipun nggak mendadak, itu dari belakang itu kelihatannya kayak ngerem mendadak. Jadi buat ngasih tahu belakang bahwa ini kita ngerem yang cukup dalam, nah mereka tuh bisa siap-siap, kita terhindar dari yang namanya tabrak belakang karena belakangnya telat ngerem. Dan juga perpaduan mesin 2NR dan transmisi CVT-nya itu dalam kota tuh kita bisa dapat 110, dan untuk luar kota itu kita bisa dapat sekitar 1:14. Jadi dia cukup irit dibandingkan dengan model yang 1NZ. Nah, ngomong-ngomong tadi gue bilang mobil yang punya ground clearance rendah gitu ya. Mobil ini ground clearance-nya itu cuma 149 mm. Ditambah lagi dia punya wheelbase yang gede, 2,55 meter. Makanya pas kita ketemu polisi tidur yang agak gede, itu kadang-kadang bawahnya itu suka agak mentok. Terutama kalau kita isi 5 orang penuh, kalian harus lebih hati-hati, jangan kenceng-kenceng pas lewatin polisi tidur. Tapi karena dia punya wheelbase yang panjang gitu ya, dia ini pas kita masuk ke dalam, baik di bangku depan sama bangku belakangnya, itu lega banget rasanya. Iya, apalagi bangku belakangnya ya. Gak heran mobil ini yang Viosnya itu dijadikan limo, dijadikan taksi, karena emang belakangnya enak. Kaki nggak akan mentok, kepala nggak akan mentok. Bener-bener pas di belakang itu rasanya nggak kayak naik mobil kecil, lega banget. Dan dengan model desain dashboard yang baru sejak 2016 ini juga menurut gua
ada beberapa hal yang baik, kayak misalkan pas kita buka laci depannya, itu bukanya tuh soft opening. Terus kita dapat laci kecil di sebelah kanan sini, cup holdernya ada di bawah 2, terus di sini juga side pocketnya gede. Tapi sayangnya ada hal yang di Yaris pre-facelift itu yang gua suka tapi hilang. Kayak misalkan cup holder di depan ventilasi AC ini itu hilang. Dan di sebelah kiri itu juga ada cup holder model tarik, itu juga hilang. Jadi kalau kita punya minuman, kita taruh di cup holder depan yang dekat AC, itu tuh enak banget, minumannya tetap dingin. Yang ini sekarang udah nggak ada. Nah, bagaimana kesimpulannya menurut Autonet Max? Jadi menurut kami, mobil ini memang sudah 6 tahun ya. Dari 2014, Yaris cuma mengalami facelift, dan facelift. Harusnya sudah ada model baru. Dan memang, baik Honda Jazz dan Yaris itu di Jepang sana udah ada model barunya. Harusnya nggak lama lagi Yaris baru masuk ke Indonesia, atau mungkin untuk kawasan Asia Tenggara itu major model change-nya itu nggak sama dengan yang Jepang. Kayak misalkan yang dulu kan dari Yaris Bakpao, ternyata pas Yaris Jepang keluar, yang di Eropa sama di Indonesia kok modelnya beda jauh dan platformnya pun juga berbeda. Nah, kita nggak tahu nanti seperti apa, tapi gue seneng dengan Toyota bagaimana meskipun mobil ini sudah cukup berumur, mereka tuh nggak menyerah, mereka masih improve, bahkan mereka sampai improve ke steering rack-nya biar dia punya radius putar yang lebih baik. Jadi buat teman-teman yang suka sekali dengan Yaris tipe yang ini karena mungkin lebih sporty, desainnya kalian suka, ini adalah varian yang paling worth it, yang paling nggak bikin pusing ketika putar balik. Karena ketika radius putarnya berubah, langsung rasanya mobil itu kayak, wah ini dia mobil yang benar-benar enak dipakai buat harian. Itu aja mungkin video kita kali ini. Jangan lupa untuk follow Instagramnya Autonet Max, dan jangan lupa untuk like video ini, subscribe jika kalian belum subscribe ke channel Autonet Max. Saya Ridwan Hanif, sampai jumpa di video berikutnya. Dan buat teman-teman yang punya Yaris generasi ini atau sebelumnya, bisa komen di bawah seperti apa rasanya ketika memelihara mobil ini. Saya Ridwan Hanif, bye. Jadi kenapa dia sekarang bisa pesawat dulu lewat stop signal, tapi versi Toyota tuh namanya apa ya? Ingat nggak kan? Nggak lupa.